Nah, kalau saya bisa mengerjakan sesuatu dengan result yang besar dengan waktu yang tidak panjang, buat saya itu powerful. Saya membicarakan tentang automatic range, judulnya market DNA. Nah, bahwasanya orang itu dalam melakukan pembelian, investasi, trading, itu mereka akan melihat range-nya, Pak. Dan jangan pernah lupa, dalam trading, we never losing momentum, Pak. Momentum selalu ada setiap saat. Momentum selalu ada setiap saat. Selalu ada setiap saat. Dan momentum selalu ada setiap saat itu akan terlihat dalam chart. Iya, ketika harganya naik-naik, tidak diikuti dengan jumlah volume, itu adalah signal hati-hati. Refleksi daripada psikologi pasar, itu kan ada terefleksi. Emang dari candlestick bisa dibaca psikologinya? Bisa, ada di kelas saya. Oke, ketemu lagi di acara The Fit Post Show, podcast yang membahas tentang investasi dan keuangan secara santai. Dan kita langsung berbicara kepada narasumber kita, seorang praktisi di market. Dan hari ini adalah kita kelanjutan dari podcast sebelumnya, yang ada kaitannya seperti yang sebelumnya kita membahas tentang aliran kontrarian. Di mana sebenarnya kontrarian itu adalah bagaimana melawan arus terkait dengan kebanyakan investor dalam mengambil keputusan dalam berinvestasi di pasar modal. Dan kelanjutan daripada podcast kemarin, bagi yang belum menonton, silakan cari konten tersebut di YouTube daripada The Fit Post Show, Transvision. Dan hari ini kita akan membahas kelanjutan daripada podcast kemarin. Kita akan bahas bagaimana atau kapan cara yang tepat untuk masuk menjadi seorang kontrarian, ya. Lalu dan bagaimana caranya saya ingin memiliki ilmu untuk saya bisa bersikap sebagai kontrarian. Langsung tanpa berlama-lama kita bahas bersama narasumber kita, Indra Wijaya Rangkuti, MBA CTAD. Dia adalah founder Entry and Exit Investment dan BOD dari IFTA. IFTA itu International Federation of Technical Analysts. Dari namanya udah jelas ya, bahwa dia adalah seorang yang memiliki expertise, pengalaman di analisa teknikal. Tanpa berlama-lama, selamat datang Bang Indra. Terima kasih Pak, sudah diundang kembali. Iya, kemarin kemarin podcast kemarin kita udah bahas terkait dengan kontrarian itu apa. Ya. Dan hari ini kita mau bahas kelanjutannya, kapan waktu yang tepat jadi kontrarian. Oh, ini ilmu huru hara lah ini ya. Nah, ya. Nah, karena kalau kita bicara kontrarian itu soal berani beda, betul nggak, Bang Indra? Iya, berani beda, terlihat beda. Berani terlihat beda. Ya, harus selalu melawan arah, tetapi sebenarnya bukan melawan arah ya. Tapi dia duluan mengambil keputusan, karena dia punya alasan atau informasi yang akurat sehingga dia sepertinya melawan arah. Iya. Ketika orang masih menjual, dia udah beli. Ketika orang membeli, dia sudah jual. Iya. Kurang lebih begitu ya. Kurang lebih seperti itu. Dan informasi itu Pak, bukan informasi dikasih, tapi informasi dari pengetahuan. Informasi dari pengetahuan. Jadi mesti kita luruskan nih, informasi seperti inside trading nih. Ini bukan inside trading, informasinya, tapi informasi dari pengetahuan. Nah, kalau kita bicara pasar modal atau misalnya kita bicara investasi, itu berarti ada informasi yang sifatnya berita terkait misalnya dengan saham atau emiten tersebut. Berarti ada satu lagi informasi yang menyangkut informasi analisa teknikal. Begitu maksudnya? Begitu Pak. Oke. Nah, sekarang Bang Indra, kita mau tanya, indikator atau signal apa yang bisa menjadi petunjuk kalau misalnya pasar sudah mulai panik atau oversold? Kalau indikator, saya bikin sendiri Pak. Jadi indikatornya saya kasih namanya IWR GAN computerized. Jadi saya belajar ilmu namanya dari WD GAN. IWR itu nama saya, Indra Wijaya Rangkuti. Oh, apa namanya? IWR GAN GANN computerized. Jadi GAN itu ilmu zaman dulu tahun 1920-an, computerized karena sudah modern. Jadi saya pelajarin angka-angkanya,
lalu saya ciptakan sebuah indikator. Nah, kalau kan kita ada namanya sentimen. Kemarin podcast lalu saya bilang sentimen bisa terlihat ketika sudah namanya informasi itu sudah terbanjiri. Ya, mohon maaf nih, misal suatu emiten di sosial media sudah ramai dibicarakan si A, si B, C. Nah, itu saya akan sangat berhati-hati karena seperti saya bilang, bapaknya John F. Kennedy, si Joseph Kennedy selamat karena tukang semirnya bilang beli saham ini. Nah, jadi kalau sudah terlalu banyak informasi, itu suatu signal, sentimen untuk kita pilih untuk keluar. Nah, biasanya kan, kok lagi ramai malah keluar. Nah, justru ketika kita berpikir bahwa ini ada yang tidak beres, nah jadi terlihat seperti kontrarian. Padahal kita menyimpulkan sesuatu yang berbeda, one step ahead dari orang lain. Nah, paling sederhana satu Pak, terkait indikator. Ketika harganya naik-naik, tidak diikuti dengan jumlah volume, itu adalah signal hati-hati. Oke, ketika harganya naik terus, tapi tanpa diikuti dengan volume, itu saatnya hati-hati. Ya. Oke, apalagi? Yang paling signifikan di situ Pak, paling signifikan. Itu Mas. Jadi ibaratnya volume merupakan hal yang paling fundamental. Iya. Dan kalau kayak misalnya saya juga trading di komoditas ya, saya trading di currency, saya trading di emas, kadang di kripto. Nah, kadang kan volume itu tidak bisa terrefleksi karena jumlahnya terlalu besar. Ya kan? Beda dengan saham-saham lokal yang lebih mudah didetek volumenya. Nah, itu saya menggunakan disiplin ilmu technical analisa, ya saya meng-create sesuatu yang terlihat seperti volume. Apakah analisa teknikal itu bisa melihat sebuah saham itu under value atau over value? Bisa Pak. Bisa. Bisa. Tanpa membuka laporan keuangan mereka, tanpa menghitung nilai wajarnya. Iya. Berarti hanya berdasarkan analisa teknikal. Iya. Caranya gimana? Saya menggunakan sederhana sih, saya menggunakan harga rata-rata Pak. Harga rata-rata. Oh. Ya, nah perbedaannya kalau saya menggunakan harga rata-rata bergerak itu dinamis. Yang terjadi saat ini biasanya orang menggunakan harga wajar itu kan dia sifatnya statis Pak, dia tetap. Tapi tidak bergerak dinamis. Nah, dengan TA saya bisa mengilustrasikan bahwa harga rata-ratanya, harga wajarnya itu kita buat menjadi harga dinamis. Harga rata-rata, harga wajarnya di harga yang dinamis. Iya, dia bergerak dinamis. Harganya bergerak dinamis. Itu karena dia mengikuti pergerakan harga dari chart itu. Iya. Oke. Ya, kalau yang biasanya kan dia bergeraknya statis bahwa harga wajarnya di sini, gitu kan. Segitu aja. Segitu aja. Tapi kalau ini dinamis. Kita buat dinamis. Saya buat dinamis. Oke. Lalu nanti ada istilahnya mean reversion, ya kan? Ketika dia melebihi harga wajar, dia akan kembali ke titik awal, kembali ke harga wajar. Dan begitu juga sebaliknya, ketika dia turun menjauhi harga wajar, dia akan kembali. Nah, Bang Indra, apa yang membuat Bang Indra sangat firm, yakin dengan analisa teknikal dibanding dengan fundamental? Simple. Apa tuh? Sederhana. Karena sederhana dan simpel. Iya. Oke. Dan powerful. Powerful. Iya. Kenapa bisa menyimpulkan powerful? Karena yang aliran fundamental bilang lebih powerful yang fundamental. Lebih powerful fundamental. Nah, sekarang kalau kita mau lihat ukuran powerfulnya berdasarkan apa? Resultnya itu berdasarkan result. Jadi yang harus kita hitung kan dua. Ya. Result dan waktu. Berapa lama kita mencapai nilai tersebut? Nah, kalau saya bisa mengerjakan sesuatu dengan result yang besar dengan waktu yang tidak panjang, buat saya itu powerful. Oke. Jadi situ ada efisiensi dan efektivitas. Berarti analisa teknikal ini juga bisa mendahului terkait yang tadi ya Bang Indra bilang ya, bahwa ketika market belum bergerak, ya ketika market misalnya bergerak tanpa... Bukan mendahului Pak. Memforecasting. Nah, memforecasting ya. Jadi ibaratnya dia udah bisa memperkirakan kapan waktu yang tepat untuk masuk dan kapan waktu yang tepat untuk keluar. Iya. Nah, sekarang kan banyak informasi ketika seperti tadi Bang Indra bilang di depan ya. Wah, saham ini akan ada action begini ya. Yang ada malah turun. Makanya ada istilah
Kalau beritanya keluar, hati-hati. Nah, berarti itu semua bisa tercermin di analisa teknikal. Iya. Jadi walaupun ada berita seperti itu, saya mesti verifikasi dulu nih dengan teknikal. Ya, jadi kalau saya bikin istilah TA itu kan silent in the turmoil. Jadi kesunyian di kekeosan. Kenapa? Waktu kita ngeliat grafik, itu nggak ada noise-nya, Pak. Oke. Saat ini marketnya turun, crash. Dia nggak ada noise, kita hanya lihat dia turun. Secara data faktual. Secara data. Tapi kalau kita nonton TV, apalagi CNBC Box Squad, ya kan, cocak. Nah, lalu kita pindah ke YouTube, wah, lalu kita buka lagi Telegram berbayar. Nah, jadi teknik analisis itu karena market discounted everything semuanya terrefleksi di harga, di chart. Jadi kita itu bisa one step ahead dalam antisipasi, Pak. Jadi market is could itu berarti kan masih ada setengah-setengah. Bisa mungkin diprediksi dan bisa diantisipasi. Jadi kan yang paling penting itu kalimat terakhir untuk mengantisipasi, Pak. Gitu. Oke. Dengan tadi yang disampaikan bahwa seluruh informasi itu akan tercermin di market, di chart. Yeah. Nah, apakah dengan perkata lain Bang Indra mau menyampaikan kalau misalnya kita mau trading ya atau investasi atau trading saham itu mau nggak mau kamu harus tahu bahwa kamu harus belajar analisa teknikal. Iya. Begitu? Iya. Alasannya? Alasannya ya biar kalau kita mau entry kita tidak, misal gini, paling enak kan beli di bawah, bukan beli di atas. Nah, jadi dengan kita menggunakan TA, satu hal yang kita bisa dapat adalah kita mampu menghandle resiko, Pak. Paling penting itu resiko. Jadi kita tahu batas bawah dan batas atas. Karena apa? Karena di sifatnya visual kita bisa lihat. Berdasarkan historical harga ini harga terrendahnya atau ini harga bottomnya, selanjutnya kemana. Nah, jadi seperti yang saya ajarin di private class saya, jadi saya bilang level ini mesti dijaga. Kalau ini tembus, dia akan melanjutkan pelemahannya sampai dalam. Kenapa? Ya itu. Jadi di hari pertama saya jelaskan prinsip-prinsip yang namanya market structure. Jadi chart itu punya struktur, Pak. Waktu dia terbentuk itu ada alasannya. Contoh misalnya ada salah satu orang bilang, apa sih candlestick? Nah, tetapi candlestick itu memberikan informasi berapa harga, berapa volume, berapa power yang bisa kita kupas lebih dalam. Nah, dan jangan lupa candlestick itu ditemukan tahun 1800, Pak. 1800 ya? Iya, dari pedagang beras di Jepang. Beras? Iya. Pedagang beras Jepang? Iya. Jepang ya? Jepang, Pak, tahun 1800. Oh, padahal itu banyak digunakan di Amerika. Ya, karena dimodernisasi oleh Steve Nissen, Pak, di tahun 1900-an. Nah, bisa diceritakan maksudnya sepertinya pedagang beras menemukan candlestick? Jadi ketika dia menjual beras secara harian, hari ini berapa, nah dia bikin pakai kapur, hitung. Nah, jadi berubah, jadi bentuknya jadi seperti candlestick. Oh, oke. Nah, berarti Bang Indra sekali lagi, berarti kan informasi itu akan tercermin di chart ya. Nah, berarti seorang kalau mau investasi, mau trading atau sebagai seorang trader, mau nggak mau mereka harus belajar analisa teknikal. Karena bagaimanapun harus dipercayai bahwa informasi yang menggerakkan atau yang membuat harga itu adalah berbagai informasi dan itu akan tercermin di market ya, di chartnya. Nah, contoh misalnya hari ini harga high 1000 misalnya. Kan terrefleksi. Berarti apa? Hari ini terjadi kesepakatan di harga 1000. Itu kan historical. Ya kan? Nah, jadi kita bisa melihat bahwasanya ketika dia tidak bisa menembus 1000 dia turun, ya kan? Nah, jadi kita ada namanya level psikologis. Nah, apabila 1000-nya tembus gimana? Ya berarti dia akan membuat range baru. Gitu. Jadi salah satu paper yang sedang saya buat. Nah, saya membicara tentang automatic range. Judulnya market DNA. Nah, bahwasanya orang itu dalam melakukan pembelian, investasi,
trading, itu mereka akan melihat range-nya, Pak. Contoh misalnya DNA dari emiten ini. Saya bilangnya DNA kenapa? Karena itulah sifatnya. Misalnya kebiasaannya berapa sih dia kelipatan dia bergerak range-nya. Misalnya hari ini dia bergerak rentangnya berdasarkan rata-rata yang kita hitung dia punya range 100. Hari ini udah masuk 99. Mungkin nggak kita beli. Nah, menurut kita secara range udah ketinggian, kita nggak masuk. Nah, ternyata dia naik. Ya berarti kita cuma losing momentum. Dan jangan pernah lupa dalam trading, we never losing momentum, Pak. Momentum selalu ada setiap saat. Momentum selalu ada setiap saat. Selalu ada setiap saat. Dan momentum selalu ada setiap saat itu akan terlihat dalam chart. Iya. Oke, itu sebabnya mengapa mereka harus belajar analisa teknikal. Ya, karena kan Bapak kita mengkategorikan beberapa trader itu kan ada yang scalper, ya kan, ada yang namanya intraday trader, ada yang swing, ada yang positioning. Positioning mungkin lebih ke seorang investor ya, jangka panjang. Nah, tadi ada beberapa tuh kepada pemirsa yang The Fit Post Show terkait ini mungkin bisa jelasin apa intraday, apa itu scalper, apa itu swing, masing-masing yang membedakan tuh apa? Yang membedakan, kalau yang lebih membedakan itu adalah time period, Pak, jangka waktunya. Jadi kalau scalper itu bisa hitungan menit, kadang bisa hitungan detik, ya kan. Nah, intraday dia sifatnya seperti harian, ya. Nah, yang swing itu bisa sampai 3 minggu, sampai 3 bulan. Berarti kalau chartnya dia kalau scalper dia 1 menit 3 menit gitu? Ya 5 sampai 15 menit. Biasanya dia lihat berapa chart tuh Bang Indra? Satu lah, Pak ya. Jadi gini, sekarang ada orang yang sering salah kaprah. Kalau scalper itu kan berarti kita trading dalam range, Pak. Contoh, misalnya market ini bergeraknya dia ada range-nya misalnya 100 poin. Ya. Apa tuh 100 poin maksudnya apa? Pergerakan ya? Ya, misalnya bergerak 100 poin. Jadi ada harga 100, harga 200. Nah, kalau scalper itu misalnya harga 100 dia beli, 200 dia keluar. Dia koreksi lagi 100 dia beli, 200 dia keluar. Jadi kalau scalper yang efektif itu dia tradingnya dalam trading range gitu. Nah, tetapi ketika dia sedang trending, jangan pernah coba untuk scalping gitu. Karena kita pasti akan kegulung-gulung oleh market. Ini ada pertanyaan ke orang nanya ke saya nih waktu conference. Dia nanya, "Pak, kalau market lagi kondisi sideways nggak bisa scalping ya?" Saya bilang, "Oh, salah. Kalau market lagi trending baru bisa scalping, Pak." Wah, ini pemahaman yang salah, saya bilang. Justru salah ya? Salah. Waktu market lagi sideways, itu waktunya scalping karena dia bergerak dalam range, Pak. Iya. Bapak tahu kapan masuk, Bapak tahu kapan keluar. Tapi kalau market trending, waktunya apa? Apa, Pak Indra? Itu waktunya ngerampok. Kenapa? Karena harga runningnya terus. Ya, kita ambil sebanyak-banyaknya dari bawah dengan volume yang besar. Itu yang saya sampaikan ke kalau dia. Pas lagi bearish? Ya? Kalau lagi bearish, jangan trading? Nah, tadi kalau lagi bearish, misalnya memang ada momentum dia rebound, technical rebound. Nah, cuman kalau yang berani untuk scalping ada opportunity di sana. Nah, itu kan tadi saya bilang kontrarian di saat kondisi lagi bearish. Beli dulu deh, mantul, saya keluar. Nah, tapi semua harus diukur gitu. Nah, Pak Indra nyaranin nggak untuk buy waktu lagi market lagi bearish? Iya, di saat marketnya siap untuk berbalik arah. Tapi kalau nggak siap berbalik arah, ya baiknya kita nggak sentuh. Kalau ada 900 saham, kok pusing? Ya. Tapi kalau misalnya bearish, dia kan dalam posisi tren turun kan dia ada naik turun. Bagi yang misalnya scalper kan itu bisa memanfaatkan itu. Bisa. Cuma lebih beresiko. Ya, resikonya lebih tinggi. Kalau menurut kalkulasi saya, resikonya lebih tinggi. Nah, syukur-syukur. Jadi kan teknikal itu kan banyak, ada namanya price action, ada namanya indikator, ada yang time series yang menggunakan data-data. Nah, kalau price action kita bicara candlestick formation, ya kan. Emang apa sih kok penting banget yang namanya bullish engulfing? Nah, kalau kita lihat secara detail refleksi daripada psikologi pasar, itu kan ada terrefleksi. Emang dari candlestick bisa dibaca psikologinya? Bisa, ada di kelas saya. Oke. Nah, apa strategi yang disarankan ya
oleh Bang Indra kalau misalnya mereka mau beli saham dalam posisi yang lagi tren turun dan dalam posisi lagi bearish maupun lagi bullish? Kalau lagi turun, intinya gini Pak, ketika kita mau transaksi trading atau investasi, hal yang paling mendasar, paling penting itu kita harus punya namanya trading plan. Nah kita tahu nih kita mau ngapain, ya jangan loncat, nggak tahu ujuk-ujuk meloncat, kita nggak punya strategi. Nah lalu kita harus tahu entry-nya kita mau masuk di angka berapa, harga berapa. Lalu kedua kita pikirkan resikonya. Nah resiko itu kan kita bisa bagi 3, berdasarkan persentase atau berdasarkan poin itu pips ya kalau di currency ya, pips ya, point in percentage, atau bisa berdasarkan jumlah uang. Misalnya dari transaksi saya mau siap rugi misalnya hanya 100.000 gitu. Nah, dari sini hanya mau berapa persen. Nah yang paling penting adalah targetnya. Nah, targetnya mau ke berapa? Bisa berdasarkan resisten sebelumnya, atau targetnya itu resisten, atau persentase, atau jumlah uang, atau jumlah pips. Nah, makanya itu yang paling penting. Jadi makanya entry and exit. Tahu kapan entry, tahu kapan exit. Biasanya orang sering lupa kapan exitnya, atau nggak tahu di mana exitnya. Nah, jadi yang paling penting itu Pak, tahu kapan harus keluar, kapan masuknya. Jadi mau marketnya kondisi apa aja, kalau kita punya trading plan, tahu kapan masuk, tahu kapan keluar, harusnya itu bisa diimplementasikan ke semua. Itu nggak perlu hal-hal ngejelimet. Oke. Nah, sekarang kan Bang Indra, itu banyak sekali masyarakat di kita yang ikut-ikutan beli, ikut-ikutan jual, karena komunitas yang asal-asalan bunyi, tanpa ada dasar yang bisa dipertanggungjawabkan. Menurut Bang Indra, komentar Bang Indra atas hal tersebut gimana? Ya, secara moral hazard ya, itu seharusnya orang yang memberi saran itu harusnya punya beban moral, ya Pak ya. Nah, ini fenomenanya sebenarnya kan kita sepakat Pak ya, mungkin Bapak sudah lama di industri ini. When the market bullish, everyone is genius. Yes. Betul. Ya kan? Kapan mereka diuji? Ketika market sedang tidak bullish. Itulah waktunya mereka diuji. Nah, permasalahannya adalah yang kita libatkan ini kan uang Pak, ya kan? Nah, jadi kita terus berhati-hati. Kayak saya dalam memberikan informasi itu selalu yang saya tekankan adalah resiko gitu. Nah, kedua, orang-orang yang mungkin dianggap bisa memberikan atau dijadikan panutan, baiknya mereka mempunyai sebuah standar. Nah, standar itu kan ada namanya sertifikasi Pak. Nah, itu penting tuh. Kenapa? Karena ketika orang mau ngambil sertifikasi, khususnya di bawah Badan Nasional Sertifikasi Profesi, itu kan teratur tuh Pak, ada skema, apa-apa dasar mesti dipelajarin. Terus yang saya tahu itu selalu ada namanya kode etik. Jadi apa yang bisa disampaikan, apa yang tidak bisa disampaikan, itu sangat penting. Dan ketika kita bicara standarisasi, bukan semuanya harus seragam, tapi ada acuan-acuan yang kita bisa jadikan patokan bersama. Ya, saya melihat dulu habis COVID, waktu COVID, baru-baru habis COVID, itu banyak sekali komunitas-komunitas yang yang mengajarkan tentang saham dan pengikutnya banyak. Dan yang lebih lucu lagi, pengikut-pengikut komunitas sudah seperti nabi nih. Kalau misalnya diserang dikit tuh leadernya, wah itu kita dihujat habis-habisan sama pengikutnya. Dan sekarang mau diatur sama sama OJK ya, terkait dengan finfluencer yang akan diatur oleh OJK. Nah, menurut Bang Indra, apakah pengaturan ini baik atau bukan ini justru membuat market kita yang saat ini baru belum nyampe 5% dari jumlah total penduduk Indonesia, apakah nanti itu malah menghambat pertumbuhan investor retail? Enggak, justru sangat bagus Pak ya. Kalau misalnya ada yang penentang, mungkin kita bicara empati ya. Kalau itu ibumu, uang ibumu, main asal naruh sembarangan ke orang lain yang nggak jelas,
historical dan background pendidikan, bukan pendidikan, pengetahuannya, apakah kita bisa terima? Kan enggak. Nah, jadi saya sangat setuju. Sehingga karena saya kan juga di salah satu BOD di internasional, Pak ya. Nah, itu yang mau saya sampaikan, secara teknik orang Indonesia tuh sebenarnya jago-jago, Pak. Nah, kelemahannya hanya di dokumentasi, tidak tertulis, tidak berstandarisasi. Nah, jadi ketika ada aturan yang dibuat itu, kayak salah satu sertifikasi itu dia mengajarkan bagaimana etik. Lalu ada juga ujian bagaimana bicara di media. Nah, jadi kalau kita mengambil sertifikasi, kita tahu ternyata kita ilmunya nggak hanya punya gelar, tapi ilmunya dapat, standarisasi dapat, dan untuk profesi itu memang dijelaskan apa yang boleh dan apa yang tidak boleh. Iya. Contoh misalnya ya, bahwa etik itu kita nggak boleh menjaminkan hasil, ya. Penjara itu, Pak. Nah, lalu yang berikutnya, makanya saya sering dengar kan, misalnya trading saham bersama ini dijamin 1% setiap hari. Saya bingung kadang. Saya yang sudah sekian lama di industri pasar modal Kayaknya ini. saya tahu siapa itu. Di industri pasar modal ini sepertinya itu nggak boleh itu seperti itu. Mungkin itu salah satu kenapa ini perlu diatur seperti itu mungkin ya. Ya, dan jadinya kita juga harus memahami ya bahwa ya kondisi saat ini yang membuat orang itu jadi berpikir tidak rasional. Jadi ketika ada yang menawarkan, ya mereka mau-mau aja gitu. Di tengah seperti masyarakat sekarang kalau kita lihat kan yang pertumbuhan rekening RDN paling besar itu adalah Gen Z 66%, milenial 22%. Jadi hampir dari 80% dari yang memiliki rekening RDN di pasar modal itu adalah Gen Z dan milenial, dan mereka kebetulan adalah orang-orang yang ingin serba instan, yang ingin cepat kaya. Iya. Makanya ketika ada flexing ya yang ditentukan oleh komunitas atau influencer tertentu, itu yang membuat akhirnya mereka ya masuk ke sana, dan akhirnya mereka tanpa dasar yang kuat, tanpa informasi yang bisa dipertanggungjawabkan, akhirnya mereka jadi korban daripada yang tadinya niatnya untuk berinvestasi akhirnya jadi kapok karena rugi. Mungkin ini salah satu alasan untuk dan salah satu itu. Bursa yang bukan pasar modal itu investornya 29 juta, Pak. Oh ya? Iya. 29 juta? Iya, melebihi pasar modal Indonesia. Oh ya? Iya. Oke. Nah, dan kan kalau tadi kan terkait itu kan ada namanya literasi. Nah, jadi ya para influencer ini ya mungkin saya juga termasuk dibilang influencer ya, walaupun nggak aktif. Literasi penyampaian berita itu kayak misalnya literasi emas pasti naik. Kalau kita hitung secara benar, ada namanya harga jual, harga beli, itu aja selisihnya udah 10%. Ada namanya pajak, belum lagi dikurangin namanya inflasi. Total kan tidak seperti apa-apa yang disampaikan oleh orang-orang. Nah, itu tentunya perlunya edukasi, literasi. Kalau kita beli emas, kalau kita jual pajaknya berapa? Sekitar 2,5% atau 0,55 kalau saya nggak salah. Oke. Nah, Bapak beli hari ini, jual detik ini juga, itu kan sudah ada minus cukup besar, Pak, selisihnya itu. Belum lagi kalau kita beli kan, kita jual kan, itu jualnya juga itu ada nggak seharga yang tertera di... Harga buyback sudah ada, selisih buyback sampai 10%, dikurangin pajak. Waktu Bapak beli, Bapak kena pajak. Waktu Bapak jual, Bapak kena pajak. Nah, yang orang sering nggak hitung itu inflasi. Nah, tapi kalau kita sampaikan seperti ini, seolah-olah kita melarang orang untuk kaya kan, melarang orang untuk berusaha, berbisnis gitu. Tapi pengetahuan itu ya dasar untuk berpikir rasional. Oke. Nah, yang terakhir, Bang Indra, untuk menjadi orang yang tanda kutip kontrarian, tetapi kontrarian ini bukan berarti yang berbeda seperti orang gila pada umumnya, tetapi adalah mereka yang bertindak karena ada alasan untuk mereka tidak seperti kebanyakan investor umumnya. Mereka berarti harus belajar. Belajar, Pak. Belajar. Oke. Apa yang mereka harus, bagaimana caranya untuk belajar? Kalau sekarang kan menjadi seorang kontrarian. Kalau sekarang kan informasi itu
sudah tersebar Pak ya di internet, lebih mudah dibanding zaman kita dulu harus benar-benar beli buku asli. Kadang di YouTube ada sepenggal-sepenggal yang bisa kita ambil. Nah, paling kalau kita mau belajar itu kita mesti tahu dulu apa namanya, paling penting kan sebenarnya di riset Pak ya. Di riset, kalau misalnya paling gampang gini. Kan ada 3 orang nih yang terkenal sebagai kontrarian. Ada Jim Rogers, ada Warren Buffett, ada Mark Faber. Nah, contoh nyata adalah Warren Buffett kemarin. Ketika tarif dikeluarkan oleh Trump, seluruh negara Asia, seluruh investor, Jeff Bezos, Elon Musk, semuanya merah. Hanya Warren Buffett satu-satunya yang hijau. Ya kan? Nah, dia seorang kontrarian, dia bisa jeli melihat mana yang bisa diambil, mana yang nggak bisa diambil. Nah, paling gampang adalah kita mungkin bisa cara paling gampang adalah dari saham-saham yang atau dari sektor instrumen keuangan mana yang ketika crash terus dia berbalik. Nah, itulah PR kita. Kenapa dia bisa berbalik, kondisi apa saat itu. Nah, lalu kita bandingkan dengan dengan saham-saham yang lain. Karena kalau bisa dibilang hampir semuanya bentuk chartnya sama. Di saat terjadi rebound pembalikan arah itu kita bisa lihat ketika dia naik terus dia turun. Nah, kalau kita hobi atau kita pengen riset, jawabannya ada di situ semua. Ya. Atau kalau mau mengambil jalan pintas, ya mungkin bisa menghubungi saya langsung. Oke. Kepada seluruh pemirsa di acara The Fit Post Show, di acara channel seru ini, tunggu, kita akan punya kelas terkait bagaimana Anda menjadi seorang kontrarian. Nah, itu sebabnya saya lagi menunggu berapa banyak minat yang mau ikut. Silakan tulis di kolom komentar, ya. Saudara bisa tulis di kolom komentar. Tulis saja ketik mau, ya. Nah, nanti saya akan hitung dan nanti kita akan siapkan terkait dengan acara tersebut. Tetapi yang terpenting konklusi daripada acara ini adalah bahwa kontrarian itu adalah salah satu tindakan keputusan yang tepat dalam berinvestasi, bukan karena FOMO, bukan karena greedy, tetapi karena ada dasar untuk saya membuat keputusan. Itu sebabnya ketika orang membeli, saya menjual. Ketika orang menjual, saya membeli. Membuat keputusan yang tepat, kapan beli, kapan jual, adalah hal yang paling utama dalam hal berinvestasi. Bukan begitu, Pak Indra? Ya, sepakat. Sepakat. Itu sebabnya, tunggu podcast kita selanjutnya terkait dengan kontrarian di acara The Fit Post Show, pada podcast yang membahas tentang investasi dan keuangan secara santai. Terima kasih Bang Indra. Sama-sama Pak. Thank you for having me. Oke. Sampai ketemu di podcast selanjutnya. See you. See you.